Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Aisyah dengan NIM 1011182025017 dari kelas IKMA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis risiko di lahan basah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah yang diampu oleh Ibu Desaila Andarini SKM MSc. Selanjutnya kita kenalan dulu yuk sama lahan basah. Jadi, lahan basah itu adalah sebuah wilayah daratan yang digenangi air atau memiliki kandungan air yang tinggi, baik permanen maupun musiman. Nah, ternyata lahan basah memiliki peran yang penting loh dalam kehidupan kita. Ekosistemnya menyediakan air bersih, keanekaragaman hayati, pangan, berbagai material, mengendalikan banjir, menyimpan cadangan air tanah, dan mitigasi perubahan iklim. Kemudian ada analisis risiko nih. Risiko itu sendiri merupakan suatu bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Untuk analisis risiko itu sendiri merupakan suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, komunikasi, karakterisasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Ada beberapa tahapan nih di analisis risiko. Yang pertama ada identifikasi hazard, yang kedua proyeksi risiko, yang ketiga penilaian risiko, dan yang keempat manajemen risiko. Tujuan dari analisis risiko itu sendiri adalah untuk menganalisis hal-hal, kejadian-kejadian atau situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, termasuk penyebab dan sumber risiko, deskripsi kejadian risiko, dan dampaknya. Lanjut nih, ada risiko K3 atau risiko keselamatan dan kesehatan kerja, yang merupakan potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Contohnya seperti luka bakar, patah tulang, kram, asbestosis, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada penilaian dan kategori mengenai analisis risiko, bisa dilihat di dalam tabel tersebut ya. Selanjutnya ada hierarki pengendalian risiko nih. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga perancangan, yang keempat ada administrasi, dan yang kelima adalah pelindung diri. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya ini bisa kita lihat di dalam tabel ya. Kemudian ada environmental risk assessment. Jadi, environmental risk assessment ini digunakan untuk menilai resiko yang dapat mempengaruhi tumbuhan, hewan, dan manusia yang diakibatkan oleh paparan bahaya lingkungan. Metode ini dilakukan dengan menganalisis bahaya lingkungan serta sumbernya. Bahaya tersebut dapat mempengaruhi suatu populasi serta jalur yang ditempuh oleh bahaya tersebut untuk mencapai suatu populasi. Dalam environmental risk assessment ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya itu dapat memberikan pemahaman yang terperinci mengenai sifat dari suatu risiko dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko. Untuk kekurangannya, metode ini memerlukan data yang berkualitas namun seringkali tidak tersedia atau mengandung banyak ketidakpastian. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.